Tapi baru kali ini justru yang mengawali, yang men-trigger adalah para sivitas akademiknya dari kelompok dekannya, terus kemudian pihak guru besar lah. Dan itu rata-rata kampus-kampus besar juga, ini kampus-kampus ternama ini. Anti klimaks ya, kita udah bahas ya. Ternyata benar lu Mam kemarin. Ya, itu juga mau bahasnya di channel gue sih sebetulnya. Bahwa memang ternyata Mas Anies ngerem ya. Dia tidak seperti biasanya tampil. Dan akibat Mas Anies ngerem, jadi Semua ngerem. enggak, jadi Mas Ganjar dapat outstandingnya. Terkait bansos. Itu kan. Oh, Terus yang dia kata bilang, itu. ya, Yang dianggap ya, kerjasama itu. Ya ini kan bansos itu dipastikan untuk yang diberi, bukan yang memberi keuntungannya. Nah, itu kan sedang melakukan upaya apa namanya tuh. Kita tuh nanti akan bikin prediksi Om Imam. Setelah tanggal 14 Februari, kalau kemudian hasil survei yang ada hari ini tuh mendekati fakta, terus kita kemudian tapping lagi nih berisi, gue nggak yakin Hensat akan mengkritik 02 Pak. Kalau nggak salah di ujung-ujung tuh habis dia kan endorse Aiman tuh 2 kali. Kenal Aiman. Nyebut ya, Aiman. sampai nyebut nama ya. Nyebut. Tuh di ujung-ujung tuh begitu, berani nggak? Terus kan ini kalau ibu ditahan gimana kira-kira gitu. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pasti. Darah juang, darah juang. Ayo Darah Juang. Zaman demo tuh dulu gimana sih awalnya darah juang tuh? Nih, Di sini, Di sini negeri kami, tempat kami terhampar, samudranya kaya raya, negeri kami subur Tuhan. Nah itu di negeri Parmai ini berjuta rakyat bersimpah. Apa? terusin. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dihampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Gitu. Mereka Dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk kami berjanji. Gitulah. Nah, gitulah intinya. Itu darah juang itu menurut gue pas banget tuh dari sisi ada 2 hal. Yang pertama memang kenapa Bunda relakan darah juang kami. Lo ingat gak waktu kita 98, kenapa kita bisa terus-terusan mendemo Soeharto waktu itu, menginginkan reformasi? Itu karena pada saat kita pulang ke rumah, nyokap-nyokap kita tuh gak marah-marah men. iya sih. Justru disambut, kita dibikinin makanan, terus disuruh mandi udah makan dulu gitu-gitu. Terus mereka dengerin cerita kita. Besok pagi pada saat kita bersiap dengan jaket alma mater, itu sarapan udah ada. Karena memang waktu itu ibu-ibu kita itu memang merasakan pedihnya hidup pada saat era Orde Baru kala itu. Harga-harga barang mahal. Kemudian dinasti politik merajalela. Korupsi ada di mana-mana, KKN dianggap biasa. Jadi ibu-ibu tuh waktu itu marah-marah juga.
Terus kalau siang-siang banyak yang bawa nasi bungkus ya, jadi memang Bunda relakan darah juang kami itu it's true man. Dan pada saat aksi Kamisan kan kita ngelihat kan justru yang turun ke jalan itu memang banyak bunda-bunda, para bunda, jadi ibu-ibu. Terus satu lagi menurut gue, dan ini kalau ini sih dari yang pencipta lagunya, dari penulis lagunya, dia bilang kata-kata termahal atau terhebat di lagu ini yang membedakan dengan lagu lain itu adalah di sini. Di sini negeri Ya. kami. Itu di sini tuh begitu. Kenapa? Karena para founder father kita, para Founding perjuang father. kita, para pejuang-pejuang kita itu kerap berbicara tentang di sana. Di sana tempat lahir beta, Dibuai. Oh, jadi dibesarkan bunda. tidak ini ya, tidak ada Ya. di sini gitu. Kenapa demikian? Karena waktu itu memang situasinya belum merdeka, sehingga mereka Dikejar, menunjuk di mengejar, sana lah, menuju ke sana. tanah air kita. Seolah Nah, ini masih berjarak ya. Nah, pada saat lagu Darah Juang ini diciptakan atau ditulis oleh Itu sedang penciptanya, dia saat ini sedang berjuang mempertahankan negara yang sudah berjuang sampai berdarah-darah. Para pejuang itu mendirikan. Jadi kata-katanya di sini. menjaga demokrasi. Nah, ini kenapa Mas Agil meminta kita menyanyikan lagu ini, karena terkait dengan berita-berita yang lagi hangat. Bagaimana akademisi kampus, para guru besar itu bersuara. Dan kerennya mereka bersuara, maaf, Kenapa duduknya yang bener dong, jangan terlalu bersemangat. Coba ya. Tapi dibilang partisan katanya. tapi mereka itu pada keren loh. Kenapa gue bilang keren guru-guru besar itu? Karena Iya. mereka bersuara pada saat mahasiswa belum masuk. Tidak ada yang tidak ada ya. Belum mulai memiliki perkuliahan. pergerakan yang masif lalu kemudian menjadi Bukan, mereka belum mulai perkuliahan. Kalaupun sudah ada yang mulai perkuliahan itu online masih. Iya, Jadi tapi artinya si guru pergerakan besar mahasiswanya ini, itu masih partisi semua betul. nih, Jadi Pak. artinya dengan adanya guru besar ini sebetulnya para mahasiswa itu seperti mendapatkan Engine. Ada mesin tambahan. Legitimasi juga. bensin kali bro. Bensin. Bensin semangat lah ya. Nah, bensin. Dan ada legitimasi juga. Karena kan sejak misalnya Ciptaker, terus apa lagi beberapa aksi demonstrasi mahasiswa dalam 5-10 tahun terakhir itu kan jarang ya terlibat sivitas akademika secara keseluruhan. Tapi baru kali ini justru yang mengawali, yang men-trigger adalah para sivitas akademiknya dari kelompok dekannya, terus kemudian pihak guru besar lah. Dan itu rata-rata kampus-kampus besar juga, ini kampus-kampus ternama yang kemarin sudah pada ngasih pengumuman itu kan. Hari ini juga masih nyambung nih ya. Kalau per hari ini kita taping ada Civitas Akademika Universitas Negeri Malang. Ya di Jawa Hari Timur itu ini- ada Negeri Malang, terus di Surabaya itu ya UNESA, Erlangga. Terus Itu hari ini bikin ITB sikap. juga nih, ITB. Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB. Oke. Hari Senin di Jalan Ganesa. Mudah-mudahan ya ini terus berkembang, membesar. Dan ini gue suka banget berita ini, kampus menggugat Komisi 10 DPR, guru besar bukan partisan. Kenapa gue senang? Itu Karena statementnya siapa nih? Komisi 10 siapa nih? Mas? Saiful Huda kan? Nah, itu fotonya foto Saiful Huda soalnya. Mudah-mudahan beneran dia ngomong. Jadi kenapa gue bilang ini penting? Karena sehebohnya guru besar bicara, kalau DPR-nya nggak bergerak nih kurang mantap juga. Nah, gue tambahin. Kemarin Pak Mardiono tuh, Ketua Umum P3 juga ada Mas Agil. Ngomongin ini. Dia mengapresiasi, menganggap ini dorongan positif. Nah itu dia. Jadi Nah, menurut ini kan gue menarik kan, karena memang harus bergulir gitu kan. ada apa sih lo pengen banget dibacain Ya Mardiono? kagak, kan lo bilang ini mulai bergulir ke DPR. Iya. Ya terus P3 udah bersuara, jadi menarik. Nggak, lo kayak Amplifikasinya. Prabowo lo. Ditanyain apa jawabannya panjang malah. Enggak, gue cuma nanya kenapa lo pengen banget. Iya kan gue nyambung, biar ini nyambung obrolannya. Kita pengen ngejawab, cuman nggak enak nge-spill-nya. Ensat sih gara-garanya. Udah lah, nanti kalau nggak ketemu. Silaturahmi ke kampus. Ya udah melanjutin aja dulu. Ada. Jangan di newsnya biasa aja, tapi yang 24 jam terakhir gitu loh. Di tools tuh. Betul.
Yang itu, anytime-nya itu loh, coba. Ini jadi effort banget ya. Iya makanya kan gua tanya kenapa lu Itu pengen masuk makan akal. Mordiono? Ini. Soal Civitas Akademika kritik itu loh, Tribun Nah, itu loh, itu Tribun. kedua Om, yang kedua tuh Om. Coba Mas Imam yang baca. Kenapa harus gua? Ya kan lu tadi yang pengen banget. Nah, Tuh, kata PLT Ketua Umum P3 Mardiono soal Civitas Akademika kritik pemerintahan Jokowi, ini tanggung jawab moral. Gitu bro, jadi ini terus menggelinding. itu ini mau menggelinding sampai mana sih Mam? Maksudnya apakah nanti sampai ada turun ke jalan atau gimana sih? Ya nggak tahu, beda-beda gue rasa ya. Ruang apa ekspresinya beda-beda ya. Ya mungkin setelah 14 tuh ada kondisi situasinya mungkin berbeda ya. Tapi gue rasa ya ini akan saling melihat, akan saling menilai, dan trigger-trigger ini juga akan sangat menentukan ya ini sejauh mana ya. Dan yang gue prihatin sih kemarin banyak juga ya kalangan yang bilang, wah ini guru besarnya partisan berbalut gerakan moral gitu. Gue terusik tuh sama itu, karena gue ngerasa ya guru besar itu punya ketulusan gitu ya, punya legitimasi, punya kedalaman. Mereka orang-orang senior yang nggak lagi nyari jabatan gitu, tapi kok di stigma partisan gitu. Gue bilang, wah ini berlebihan. Ya Sampai meskipun rame, kan? ada guru besar yang kemudian menjadi orang paling dekat dengan Pak Lurah, Pak. Hatimu Ada di situ. mencinta. Itu ada lagunya maksud gue tulus Coba, tuh. coba. Tuluskah hatimu gitu. Udah terus sorry. Maaf. Maaf Mas Ntar Agil, maaf hati-hati. ya Allah Mas Agil. Komentar di bawah tuh komen gitar mulu kata gitu ntar. Enggak, tapi kemarin kata Mas Agil ada yang suka permainan kacau. Permainan gimmick saja. Enggak, tapi berbicara soal pergerakan, ini bukan pergerakan mahasiswa, ini pergerakan kampus. Selama ini kan yang kita dengar kan pergerakan Ya mahasiswa. iya Mas, bener bentar juga minum dulu. Handshake nggak bisa dikasih tahu, suruh mundur juga. Orang lagi minum sih. Udah ngomong aja. Tidak ngomong-ngomong. Tapi bener juga tuh ya. Jadi ini pergerakan kampus ya jatuhnya. Pergerakan kampus, dan hebatnya ini bukan apa ya, ya semua kampus baik ya kan, selama itu terakreditasi lah ya. Tapi ini memang kampus-kampus yang memang besar kan ini. Tapi yang lu nggak memulai. setuju bahwa ini partisan nggak? Apa lu setuju? Apa ini partisan? Iya kan kemarin kan di Metro TV juga sempet rame tuh. Ini partisan ini. Partisan kepada masyarakat dan rakyat. Oh iya. Bener kan? Iyalah, sulit lah untuk kemudian membayangkan bahwa sejumlah guru besar dari berbagai universitas ini bergerak itu Nggak punya landasan. dengan labeling partisan itu agak berat. Karena mereka tuh punya tanggung jawab akademik. Mereka punya argumentasi akademik untuk menjelaskan apa yang terjadi versi mereka, kan begitu kan Pak. Bicara partisan apa tidak itu, kan manusia selama dia dalam makhluk sipil di sebuah negara, dia punya hak pilih dan dipilih kan. Ya terus apa salahnya ketika mereka punya apa misalnya, mereka punya kecenderungan terhadap salah satu pilihan politik misalnya, itu tidak bisa disalahkan Iya juga. tapi gitu kalau loh. yang ini mah dia murni untuk negara bos. Nah iya, maksudnya kalaupun harus itu loh. Tapi dalam hemat gua, ya mereka ini bergerak atas unsur tanggung jawab akademik mereka. Tapi bahasanya sama ya, orang-orang yang tidak setuju atau mengkritisi gerakan guru besar ini bahasanya sama. Guru besar ini partisan, munculnya sekarang, mau ada apa kayak gitu-gitu loh. Jadi munculnya adalah benar-benar mendowngrade gitu. Sekarang kan pertanyaannya impact-nya apa? Buat ke DPR gimana, apa reaksi DPR, kemudian ke presiden gimana. Tapi kalau di YouTube gue itu, pada saat gue wawancara Nggak nyuruh orang Mas subscribe. Romi, ya pasti lo Karena udah banyak. Karena udah banyak. Udah ngerasa di atas angin bro. subscribe ya. Kita menuju 1 juta. Kita kagetkan ini Bang Helmi. Gitu ya. Ntar kalau di atas 1 juta gue tambahin Yahya di belakang gue lah. ya. Gitu ya. Nah itu kata Mas Romi, Pak Jokowi itu udah kebal terhadap begitu-begituan. Dan menurut gue bahasa komunikasinya Pak Jokowi ini orang main jenius. Pak, jangan bagi-bagi bansos Pak, jangan bagi-bagi. Dia bagi bansos di depan istana men. Seolah-olah pembilang kagil sama
Apa lo Gil? Gue bagi-bagi nih sekarang depan istana gue. Itu foto lama kayaknya bro. Gitu ya. Foto lama bro. Tapi Luar itu ya, gerakan-gerakan masyarakat ini gue rasa pelan-pelan akan melambatkan atau memperkecil ruang beliau untuk berputar gitu ya. Karena bayangin ke sono ada yang nolak, maksudnya pakai selam 3 jari apa segala macam. Ke sini mungkin nanti ada pernyataan sikap dari kampus ini, ke sini ada kampus ini. Itu kan membuat batin nggak nyaman kan walaupun gimana kan. Ini gue nanya sama Om Hensat nih, sebagai seorang akademis juga kan. Iya. Dr. Henry Satrio. Dengan pandangan akademik Anda, Nah, emang terlihat itukah presiden kita hari ini menunjukkan keberpihakan politiknya itu beririsan dengan penggunaan jubah pada dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Itu mah ngejawab itu nggak usah dengan dokter men. Ya masyarakat mungkin punya jawaban yang Iqbal sama Frans aja punya jawabannya udah. coba Iqbal sama Frans Iya. gimana? Dia juga punya jawabannya itu. Oh. enggak. Menurut Rusingga ini untuk menjelaskan. Itu siapa yang masih training? Yang di tengah? Yang di tengah siapa namanya? Aldi. Dia kan masih training dia. Yang lain udah hitam-hitam, dia putih sendiri. Golongan putih dia. Oh, Petugas KPPS, Pak. oh training. Petugas KPPS baju putih. Iya, tapi kalau gue lihat nih trainingnya di sini bajunya lebih mewah dari yang udah jadi, men. Sepatunya lebih mahal gue lihat tuh. Oh ya. Nggak semakin senior biasanya semakin selengean biasanya. Iya, iya. Nah, Kenapa gue bahas sendal, kaos. Kenapa gue bahas tentang Aldi ini? Karena gue malas jawab pertanyaannya Riga itu yang udah ketahuan itu kan. Enggak, Pak. Gue tetap masih menuntut jawaban itu. Nggak, gini. Kasih argumentasi akademiknya lah. Oh, itu bukan bukan Ini untuk menjelaskan argumentasi kenapa akademik maksud gue. kemudian guru-guru besar ini mengambil langkah seperti itu. Gitu. Oh, benar. Oh gitu. Enggak, karena itu nggak ada kaitannya. Kalau yang pertanyaan lo itu argumentasinya argumentasi biologis, men. Karena dia bapaknya Gibran gitu. Dia ada anaknya, udah selesai. Gitu. Nah, kalau kemudian para guru besar itu tergerak kan banyak hal mungkin yang menjadi perhatian mereka kan. Dari sisi netralitas ASN misalnya, dari sisi bagaimana kebijakan-kebijakan itu berlangsung gitu, kemudian bagaimana proses MK, banyak hal. Guru besar itu kan ya gue belum guru besar men, jadi terkadang kalau pada saat guru besar bicara itu udah ada something gitu yang memang harus diperbaiki. Kalau menurut gue sih itu sincere ya, dan saran juga sih mestinya sih Pak Jokowi menjawab ya keresahan guru besar itu. Dia Kan bisa, udah Udah menjawab. dijawab, tuh hak demokrasi ya kalau nggak salah. Oh itu bukan menjawab, itu merespon. Merespon. Kalau menjawab itu dia benar-benar mengkaji apa yang disampaikan oleh guru besar, kemudian dia menyampaikan pidato kenegaraan. Tapi kan kata Romi, kebal sudah kan. Iya. Jadi lo maunya apa sih Gak? Jadi nanya. Udah gue jawab, lo belok-belok sendiri. Lah ini untuk menguji, karena banyak juga yang mengkritik kan. Aldi, kamu WhatsApp siapa? Enggak, dia sedang mengalihkan gua dia. Lu takut ya? Takutnya dia WhatsApp siapa bro? Bro kan kita nggak ikut wawancara dia bro, waktu dia masuk sini. Kita nggak tahu dia siapa ya, backgroundnya apa, bener juga. Kok kayak laporan gitu ya? Terus berusaha menghindar, tapi ngetik terus gitu ya. Mana apa lagi promo-promonya channelnya Hensat lagi, atau di take down lagi. Aduh, Kayak Bang Akbar masih ya, hilang ya Bang Akbar? masih hilang ya? Masih hilang. Masih, Akbar Faisal Unsensor. Ya begitulah. Terus gimana setelah debat kemarin? What will happen? Ini menarik ya. Kita tuh nggak ngomongin debat padahal baru kelar semalam nih. Iya. Ciri-ciri nggak menarik berarti. Ya makanya what will happen karena kemarin itu memang cenderung. Si Aldi tuh bos gua. Makanya cuma dia yang bisa pakai baju putih. Yang lainnya nggak boleh. Aduh maaf ya Pak Aldi ya, ternyata Bapak. Aduh maaf Pak, saya nggak tahu. Nggak dikenalin sih Pak, maaf Pak. Pantas aja Bapak paling mewah. Bos. Udah bos dibilang magang coba. Iya maaf Pak, maaf. Jadi gimana? Potong debat lah kemarin? AdSense. Debat kemarin bagaimana? Oke,
anti klimaks ya, kita udah bahas ya. Ternyata benar lu Mam kemarin. Ya, itu juga mau bahas di channel gue sih sebetulnya. Bahwa memang ternyata Mas Anies ngerem ya. Dia tidak seperti biasanya tampil, dan akibat Mas Anies ngerem, jadi Semua ngerem. enggak, jadi Mas Ganjar dapat outstandingnya. Kemarin Ganjar jadi outstanding. Pas closing juga ya. Iya. Yang lumayan Mas tajam. Anies dari sesi pertama aja udah ngebut ya. Jadi berarti nggak ngerem dong? Karena dia kenceng kan dari awal. Enggak, dia ngomongnya aja cepet tapi tek 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 habis itu udah. Nggak kan dia statement yang soal bansos tuh. Dia juga melakukan, kalau di X itu kan sedang memasak. Istilahnya kan sedang memasak tuh. El Chef. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, El Chef sedang memasak gitu dia. Dia ngatain merespon pertanyaannya Ganjar yang terkait bansos. Tuh kan. Oh, Terus yang dia kata bilang, itu. ya, yang dianggap ya, kerjasama itu. Ya, ini kan bansos itu dipastikan untuk yang diberi, bukan yang memberi keuntungannya. Nah, itu kan sedang melakukan upaya apa namanya tuh? Kerjasama. Tapi kelihatan halus ya. Kan biasanya lebih frontal gitu ya. Pilihan katanya tuh biasanya lebih tajam ya. Iya, bukan permasalahan ya. Atau takut Respon dari 02-nya juga itu kemarin itu kalau misalnya kita sedang bermain bola nih cenderung menggunakan formasi bertahan gitu loh. Jadi tidak melakukan kritikan atas apa yang disampaikan oleh 01 dan 03. Tapi justru bahasanya kan berkali-kali tuh kayaknya lebih dari 5 kali saya setuju atau saya sepakat kan dengan apa yang diomongkan sama 01, apa yang diomongkan oleh 03. Jadi tidak ada pertarungan yang dar-der-dor seperti biasanya. Gitu. atau khawatir elektoral ya, Gak? Kan maksudnya mungkin ada asumsi orang Indonesia nggak suka orang yang terlalu nyerang gitu. Bisa jadi karena Makanya- memang masyarakat kita cukup cukup menghitung situasi-situasi psikis yang seperti itu gitu. Kalau terlalu ya demokrasi kita kan tidak seperti Amerika yang kemudian secara belak-belakan kita adu debat gitu kan nggak sampai ke sana. Nah, menurut Hensat anti klimaks maksudnya gimana, Bro? Lu belum kelar tadi. Oh, gue cerita dulu. Gue kemarin kan hadir di sana. Lo nonton ya, gue lihat. Gue hadir di sana. Dari pertama kali hadir sih memang ada Udah feeling. perubahan ini ya, perubahan penataan ya. Kemarin mungkin karena final terakhir, jadi lebih ketat, lebih rapi gitu. Lebih ketat, lebih rapi itu sampai gue tuh agak amazing, mungkin agak sedikit norak. Jadi ada cap. Jadi kan kita kalau dapat undangan itu lo mesti scan barcode kan? Nggak tahu, gue belum pernah. Iya emang. Ini gue ceritain Oh, buat iya, yang iya, belum iya. pernah. Saya udah beberapa kali soalnya. Oh, iya. Jadi kita scan barcode dan itu dibedain antara pendukung paslon Sama dengan tamu, undangan. Undangan. Lo Undangan. Gue bukan pendukung paslon. Jadi pendukung paslon masuknya berbeda. Jadi ada Jadi kalau yang bilang lo jubir tuh pasti salah ya? salah karena Oke. ada 4 pintu kemarin itu. Ada pintu wartawan, pintu pendukung paslon, pintu undangan, sama pintu si paslon. Jadi ada 4 tuh. Paslon ini bersama dengan ketum partai biasanya. Masuklah Hensat ke undangan. Begitu undangan masuk, scan barcode kan. Scan. Itu gue dapat cerita katanya ada beberapa yang berusaha menembus itu gagal gitu. Oh iya. Emang ada yang yang menembus? nyerobot gitu ya? Gue sih nggak lihat di sana ya, tapi beberapa wartawan cerita kalau nggak salah beberapa artis juga berusaha masuk tapi Nggak bisa. nggak bisa karena memang nggak Sudah harus punya. terregister. Iya, dia nggak punya tag pendukung paslon, dia nggak punya tag undangan gitu ya. Dan dia pasti bukan paslon kan, paslon dikenal, maksudnya dia nyamar gitu kan. Begitu masuk, terus gue dicap men. Itu seingat gue itu kali pertama deh ada cap itu. Kayak masuk Dufan gitu ya? Dan capnya itu nggak kelihatan. Sakit nggak? Harus dilihat Sakit pakai UV, sinar UV. Jadi waktu di set, Mbak, apaan ininya? Enggak Pak, itu nanti pakai sinar UV. Gitu kan? Oh gitu, baik gue gitu. Terus kan gue jalan maju ya, tag lewat, ada lagi, diperiksa lagi. Pertanyaan dia,
Pak tadi dicapnya di mana? Gitu kan, gue nunjukin kanan, dicari-cari nggak ada kan? Oh di sini. Kasih Lu ngerjain berarti. gitu. Nggak, gue pengen tahu beneran Apa apa enggak bener? gitu. Ternyata bener, pas di kanan ternyata nggak begitu ketemu. dia cari-cari, dicapnya sebelah mana? Sebelah sini. Oh gitu. Emang ada. Cap. Dia nggak sadar bro, mulai malam itu dia kemana udah terpantau, Iya. nggak bisa Makanya kan lagi tadi dia. pertanyaan gue sakit nggak pas dicap? Ya makanya, gue sekarang ngerti kenapa ada Aldi hari ini. Aldi kayaknya ini disuruh ya ada Kayaknya kita nggak enak nih Pak, jalan bareng sama Hensat dulu nih Pak. udah nggak asik dia Nggak bahaya asik bro, dia, bahaya dia. terpantau. Terus kan gue datang ya, masuk itu terus sekarang moderator, iya itu benar. Tapi ntar gue masuk situ. Terus gue langsung karena masih sepi kan, biasa lah kan turun tangga, terus ngobrol-ngobrol sama beberapa Paslon. politisi lah. Paslon belum datang, terus kita naik ke atas masuk. Gue langsung ke backstage kan, langsung ke backstage itu memang dibagi 3 dan nah ini sekarang itu jadi memang backstage-nya juga lebih rapi. Aura ya, gue mau cerita nih aura. Memang ada aura sedikit ketegangan atau serius ya sebenarnya. Gue pakai kata serius lah. Itu di kubunya 03. Jadi memang di tempat kubu 03 Kayak itu backstage-nya gitu. backstage itu agak serius memang. Ya gue ngobrol sih dengan beberapa ketum parpol yang ada di sana. Ada gue ngobrol sama Pak Mardiono, sama Pak HT, terus sama Pak Arsyad Oso, juga. Ocat. Oso gue nggak ngelihat Oso. Bu Mega datang nggak? Bu Mega katanya Mbak Puan datang. Mbak Puan ya? Gue ngobrol juga sama Mbak Puan. Jadi itu auranya serius. Terus kalau di 02 nih emang ketawa-ketawa ya, secara menterinya banyak kan pejabat-pejabat itu. Cuti Gue sempat ngobrol dengan beberapa weekend ya, nggak cuti ya. beberapa punggawa juga. Gue ketemu Ara, gue sempat ngobrol juga dengan Ara, dengan Samara, terus Mas AHY. Habis itu gue pindah ke kubu 01 ya, seru juga gitu ngobrolnya. Jadi Apalagi banyak kenal kan di 01 ya. ya 01 banyak kenal, 02, 03 Kalau juga 01 kan artinya memang kembali bertugas toh gitu. enggak, Oh enggak. Undangan bro. undangan. Dan kalau bagi 02 03 undangan. Oh iya. Nah, saya di 01 juga undangan. tim. Saya ketemu dengan beberapa wartawan juga di sana. Jadi memang hype-nya ada. Dan terus kemudian yang agak berbeda juga kemarin itu waktu biasanya kan ada pendukung paslon tuh sendiri tuh ya, yang yel-yel segala macam itu. Kemarin sih tidak terlalu heboh ya, nggak terlalu heboh. Terus penataannya sih lebih oke ya menurut gue sih. Tapi hype-nya memang kemarin nggak sedahsyat waktu Wapres sih. Kenapa ya? Ya Mas Anies memang melakukan serangan di awal ya, tapi karena dia bicaranya terlalu cepat karena mungkin poin-poinnya banyak jadi agak nggak ditangkap. Jadi memang Bicara ini juga nggak endurance nggak? Karena kan tiga-tiganya hari Sabtu juga pada kampanye gede semua kan. Betul. ya. Tapi gua kemarin ngelihat Mas Ganjar tuh memang mungkin dia udah plong ya karena dengan statement Ibu Mega 1 hari sebelumnya, kemudian dengan beberapa kejadian dia bisa lebih ngayun gitu. Ya terus Mahfud juga sudah benar-benar mundur gitu dari Ya, kabinet. jadi dia agak bukan agak sih. Jadi gua kan hadir di situ emang sebagai pengamat dan gue berusaha untuk mendengarkan kanan kiri gue gitu. Karena undangan jadi emang ada bangku undangan tuh gede banget gitu. Tapi gue sama Bang Ege itu kita ketemu lagi sama Fendi Bang Ghazali. Effendi Itu di mana sih? Apa dia masih tidak di mana-mana? Ya sama kayak Hensat lah, kita memantau di aja. 01? Memantau. Kalau sama kayak Hensat tuh. Memantau. Nah terus gue sama Ege sempat juga kita berdiri di samping panggung gitu untuk lebih mendapatkan hype dari wartawan gitu ya. Tapi waktu di tempat duduk undangan itu dan banyak juga beberapa pemret duduk situ, itu memang di sesi 1 aplausnya ke Ganjar gitu. Mas Anies itu mulai naik itu waktu bansos ya. Waktu bansos. Yang Mas nanya Anies Ganjar kan yang pas Ya. pertanyaannya Ganjar itu. umpan-umpan lambung itu mereka kan gantian ngasih umpan lambung. Tapi memang dibandingkan debat yang ketiga, Mas Anies tidak sekencang waktu sebelumnya sih menurut gue juga. Itu mungkin Mas Anies karena pernah menteri pendidikan ya bro, jadi mungkin capaian banyak, isi kepala banyak, jadi dia berusaha nguber untuk ngasih tahu ke publik nih gue udah ini, gue udah ini, gue udah ini gitu. Nah, yang menarik juga banyak banget undangan yang hadir saat itu ternyata juga mengerti substansi. Jadi kayak misalnya waktu Pak Prabowo bilang
dana abadi untuk kebudayaan, dana abadi untuk kebudayaan itu ada yang nyeletuk. Nggak ada tuh di visi misinya dia. Itu kalangan wartawan, dia bahkan terus nyari, terus kasih lihat nih Mas Hensat, nggak ada. Udah ngeriset gitu ya. Jadi waktu dia ngomong dana abadi, ngarang tuh gitu. Tapi kan ya di forum debat tuh ya begitu-begituan ya sah-sah aja gitu. Terus kemudian pada saat perdebatan antara Ganjar dan Pak Prabowo tentang internet sehat, otak lambat. Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Nah, itu juga seru juga tuh. Itu kan sempat dikonter sama Prabowo kan. Iya, tapi itu juga counternya tidak menjawab tuduhannya Mas Ganjar karena memang kan ada jejak digitalnya. Tapi gue sih ngeliat kemarin menarik lah ya, dan gue berharap memang Indonesia tuh nanti sekondusif di ruangan debat itu nanti setelah pemilu ya. Jadi artinya memang ada. Tapi kemarin tim 1, tim 2, perbedaan. tim 3 pun juga mereka saling komunikasi kan. Nah, artinya saling berinteraksi kan di sana. Nggak terbelah gap yang begitu. Oh, mereka juga makan satu meja. Jadi buat yang mau makan satu meja, dan itu biasanya kan yang dari parpol tuh kan mereka Udah biasa loh, setiap hari juga ketemu gitu. Ya Anggota artinya kan DPR, sebenarnya suasana di level elit ini kan belum pada tahap yang Renggang gitu ya. renggang. Artinya kan kita masih, ya alhamdulillahnya kita berarti dalam suasana negara yang masih sangat kondusif berarti. Gue ngobrol juga dengan Bang Doli ya, Ketua Komisi 2 juga oke gitu. Doli Golkar. Tapi minim gimmick banget ya kemarin tuh. Nggak ada. Gue apresiasi ke KPU. Gue acungi jempol buat tim kampanye 1, 2, 3 ya. Kemarin kondusif banget. Dan penuh artis sih bro. Kemarin satu itu ada Abdur, ada David ya. Iya, gue lihat tuh Terus di belakang. di 02 tuh ada Raffi, ada Nagita. Walaupun Nagita nggak duduk di belakang Prabowo Gibran ya. Nagita duduknya di 03 itu siapa ya? paslon. Terus kemudian, tapi seperti biasa masih banyak menteri-menteri. Bahkan kemarin ada ini lagi cerita. Bahkan ada 2 orang yang gua nggak ketemu sebelumnya. Itu di 02 itu Jenderal Dudung sama Dr. Terawan. Oh, gue. Sama Ara juga ada. Dokter Terawan ada? Dr. Terawan ada. 03 dong biar adil. Iya, Ada siapa makanya kan aing 03? nanya. 03 kemarin gua ngelihat Selebritasnya siapa? Alam. Selebritas. Jaleswari gua nggak sempat perhatian bos. Tapi kemarin ada dia. Gue pasti penasaran selebritas yang ada di belakang itu siapa? Gua ketemu Anang. Oh, Ada di 03 gitu ya. Jadi KD-nya ada juga. KD ada itu tadi kan Anang filmnya udah ada Ashanti KD. bro lu. Lo enggak kan Krisdayanti kan Ya, PDI PDI juga ya. PDI Perjuangan. Once. Ada kok di videonya juga ada. Tapi yang artis-artis yang non partai maksud gua sebenarnya itu siapa? Ya itu ya gua kemarin ngelihat Kalau lihat partai si- Instagramnya Mbak Puan sih kan waktu roadshow-nya PDIP ke Jawa Tengah, Jawa Timur tuh dia bawa Haris Firza tuh yang idolanya anak muda nih. Terus Nggak tahu mukanya. dia nggak tahu makanya dia ngomong Anang. Angkatan berapa Anda? Haris Firza nggak tahu. Ya udahlah. Firza tuh Gimana yang mau gua googling. lanjutin? Yang lagu itu bukan sih apa yang yang gondrong itu maksud gue Indonesian Idol bukan ya? Itu Firza. 01 tuh ada Fadil Jadi tahu nggak? Yang lucu, yang punya bapak Iya, yang lucu. kearap-arapan mukanya. Ya nggak apa-apa deh bro ya. Pak Muhammad tuh, Pak Muhammad bapaknya. Iya, sama bapaknya dia kalau bikin konten. Nggak update. Ini gara-gara dia yakin desertasi dia itu medsos itu nggak berpengaruh terhadap elektoral, makanya dia Tidak nggak memiliki ngeliat medsos. signifikan. Heeh. Pengaruh signifikan. Tuh 03 tuh. Tapi bro, itu 03 jaketnya bagus-bagus ya. Ya, setiap debat kayak ganti-ganti jaket Paling terus ya. wardrobe, si paling wardrobe. Nggak, tapi bagus-bagus nih jaketnya men. Lucu-lucu. Si paling wardrobe. Itu dijual di pasaran nggak sih, apa buat mereka aja? Enggak, kalau jaketnya sih banyak yang mahal itu tempelan-tempelannya itu loh bro. Atta itu di 02 ya? Di 02. Iya deh. Di 02. Nah, Adik-adiknya yang juga. adiknya itu di 03, Pak. Oh iya. Torik Halilintar itu. Oh.
PDI Pak, dia pakai jaket PDI di Instagramnya tuh bahkan. Anda tahu nggak Tori Halilintar? Tahu. Fuji tahu nggak? Tahu. Yang mana? Yang ngonten joget-joget. Nggak, dia taunya itu, dia taunya Fuji itu Kodak bro. Konika tahu nggak? Tunggu sebentar lagunya. Oh, Fuji tuh yang hilang gitu-gitu kan. Apa sih hilang kan? Iya, Oh iya, lo nonton TikToknya, dong. TikToknya. Tuh, Dokter Terawan ada. Oh iya, ada Ara Dudung segala. juga ya. Dudung. Dudung maksudnya bareng gue tuh. Ini orang-orang apa ini juga ya bro? Ini karena udah sibuk main darat kali ya. Tapi energinya tuh udah kebuang di darat. Ya? Yang menarik itu di pemilu 2024 Tuh, ini. Abdi. Abdi Slang. Di pemilu 2004 ini tuh banyak banget selebritas yang positioning politiknya tuh clear, Pak. Itu yang Iya. gue lihat di 2019, di 2014, apalagi sebelumnya ya. Karena- rata-rata mereka kan selalu dulu narasinya tuh mereka nggak mau terlibat dalam arus politik, mereka konsentrasinya di dunia seni. Nah sekarang mereka tuh semakin terbuka dengan isu-isu politik dan mereka tuh jelas nih posisi dia. Gue dukung 01, gue dukung 02, gue dukung 03 kayak gitu loh. Miftah Sabri noh, pengen main ke sini, boleh gak? Jadi kemarin gue ketemu sama dia depan. Iya. Dia bilang nggak? Dia ketemu gue bilang soalnya, main dong bro ke podcast lo sama Hensa Tamariga. Ya gue bilang main aja. Dia kalau ketemu gue nggak banyak omong men. Oh pendiam sama lo ya? Punya utang apa gimana sama lo? Miftah Sabri. Komika-komika. Dia punya itu tuh men, punya restoran Padang di Bali. Siapa? Oh iya? Miftah. Setiap kali ketemu dia promo aja. Kayak ini, Maksudnya apa sih? kayak Hensa promo ini nggak? YouTube. Tuh kan. Gue nggak tahan nih gue. Tahan gue. Pak, wajar bos. Tiap hari lu bilang promo apa subscribe channel lu. Ini nggak ada nih. Hah? Nggak ada sisa-sisaannya nih teman-teman. Ngerekamin elu. Ya, yang bener dong. Anda teriak demokrasi. Mas Agil, ini kan lagi live nih ya. Kita ditayangin. Ini AdSense keluar, kita makan-makan, kita traktir. Maksudnya AdSense R66, bukan Henry Satrio Channel. Itu ujungnya nyindir juga mas. Kemarin nggak diceritain. Habis kita syuting terus makan. Siapa Iya yang lebih bayar? menyakitkan lagi Pak. Mereka belum ada dapet Pak. Ya justru ini. Sekarang mereka yang berangkat, lu nggak usah. Apaan? Makan bro. Nasi buat nasinya berapa? 4. Begitu datang nasinya, dia ngambil kan, jelek. Lah, ini kok tinggal 1 porsi, ini 3-nya kemana? Udah sama dia tuh enak. Wow. Ya Allah. Udah Sian nggak banget makan anak dari kos. kemarin. Ini siapa aja nih? Ini Anies nih, Tom Lembong, Pas Saugi kayak bule ya. Hanif Dakiri. Sogi, Yusuf Martak, Hanif Dakiri, siapa lagi? Zazil. Lembong, Saugi, terus siapa itu? Jazulil. Jazilul. Zazil. Terus itu apa? Habib Abu. Iya udah. Terkait sama kompresnya ada satu yang menarik kan Pak. Kemarin akhirnya dibahas di X itu. Apa? Jadi salah satu paslon itu menolak untuk wawancara. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah bro. Bebas. Jadi ya sudah ya. Lu gua rasa terlalu diajak banyak foto kritik juga nggak 02 mau. lo men. Nggak Kan apa-apa gua lagi. bilang salah satu paslon, gua nggak tahu yang mana. Ya itu gue sebuah orang kelihatan 02 yang nolak. Nggak apa-apa boleh. Nggak ada aturannya harus menjawab. Itu masalah etik aja. Masalah etik. Nggak perlu jadi. Etik menurut lo. tuh jangan agak gue yang pertegas sama etik itu adalah aja ya. Wah Hensat ternyata bro. Enggak. Kan terbiasa mereka ngomong gitu. maksud gua. Ini nih. Nah nih. Nggak mau. Tuh. Capek bro. Pak Prabowo tuh mukanya. Lelah ya bro. Iya tapi kayaknya. kalau positifnya ya. Tuh kalau dia kita tuh. lihat tuh. Kemarin tuh. Muni itu awal-awal bilang enggak tuh urusan projo aja saya fokus menteri ya. Terakhir jaketan juga dia Muni. Dia udah ngejanjian headset staff sus tuh. Gue denger tuh. Udah jangan dibahas-bahas bro.
Enggak, Kenapa kesel ya nggak di ini? kita tuh nanti Oh, akan apa-apa. bikin prediksi Om Imam. Setelah tanggal 14 Februari, kalau kemudian hasil survei yang ada hari ini tuh mendekati fakta, terus kita kemudian tapping lagi nih berisi, gue nggak yakin Hensat akan mengkritik 02 Pak. Nggak yakin gue, Gimana coba jelasin kenapa? karena kan dia menargetkan jadi staf susnya Muni. Oh, cuman itu. Astagfirullahaladzim. Dia akan bilang bahwa ya ini adalah kemenangan demokrasi. Waduh, Lo dia kenapa sih nggak ngomentarin debatnya, emang nggak ada yang dikomentarin? Nggak apa mau kita komentarin untuk sesuatu acara yang semua orang bilang kan kemarin kan nggak sejedar sebelum-sebelumnya. Iya, tapi kan konten kita tuh berisik, men. Orang-orang lain nggak berisik, kita mesti berisik. gitu. Ya, yang penting kita komentarin tuh nanti itu tanggal Dia 10. udah lulus probation belum sini? Mas Akil? Nggak ngerti channel sendiri ya? Nggak, tanggal Lo 10 mesti itu berisik. Pak. Tanggal 10 itu adalah kampanye paling akbar di antara ketiga calon. Dan itu adalah penutup kan. Itu di mana ya? Anies kan di JIS, Anies Jis, Prabowo di mana? Prabowo di GBK. Hari yang sama. Di hari yang sama kan semuanya tanggal 10 Kalau Ganjar, di Solo. Oh. Makanya GBK-nya kemarin dia. Ya di Solo karena Jawa Tengah kan. Yang Anies di mana? Anies di JIS, Anies Jis, Prabowo. Prabowo di GBK. di hari yang Prabowo sama. GB. Di hari yang sama itu nanti. Waduh, itu ngeri Jakarta tuh macet ya. Ya kita, ya tapi yang gua sih nggak kebayang 01 Pak JIS Pak itu mau parkir di mana tuh bis-bis bos? Ya harus Nggak kan di naik Kemayoran. bus atau apa. Kemarin tuh aja 03 yang kampanye itu sampai di tempat gua di daerah barat di naruh Kemayoran. bis-bisnya. Di Kemayoran. Emang itu di settingnya untuk menggunakan kendaraan umum. Sengaja. Kok banyak? Gue sengaja nanya. Kan kita tahu kan siapa membela siapa kan kita tahu. Bukan, lu baca sejarah Sampai dong. Ini parkiran dia tahu. Tahu. Dia udah dia tahu tuh. Lu kalau tanya Pak, orang siapa nggak pernah- petugas parkir di Kemayoran dia tahu, Pak. Dia nggak pernah jalan-jalan sih. Jadi aman Pak parkiran nanti kalau datang ke JIS. Emang nggak ada parkirannya. Enggak. Lu di makanya Kemayoran ya disiapin. nih gua tuh pernah keliling 15 stadion di Inggris. Itu yang parkirannya beneran ada tuh seingat gua Wembley, Old Trafford. Oke ya, pronounce gue ya. Old Trafford. Terus kemudian di Etihad Manchester. Yang lain tuh nggak ada. Aston Villa ada cuma nggak terlalu besar. Anfield definitely nggak punya nggak punya parkiran mobil. Makanya Terus nggak pernah. kemudian Stamford Bridge itu juga nggak punya. Ellen Road ya ada Leicester City ada. tuh. Tottenham Spurs itu apa? Apa namanya? White Hart Lane. White Hart Lane. Itu kecil banget. Everton nggak. Highbury. Jadi artinya memang Highbury. Highbury kan Disuruh zaman naik dulu. transportasi umum ya. Iya memang disuruh naik transportasi umum. Loh iya enggak, kita pada konteks pada konteks kampanye ini kan semua pasti akan mengoptimalisasi armada bus-bus itu kan yang pasti kan nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi skemanya ditaruh di mana kalau di JIS? Seingat gua tuh Kemayoran kalau nggak Sudah salah. komunikasi sama panitia. Enggak, bukan begitu. Itu yang begitu arahnya. Oh. Tapi Terus kalau mau pakai angkot kalau nggak salah bisa deh. Ya mau pakai apa aja juga bisa. Iya. Tapi tetap aja biasanya tuh kalau dengan mau lo fullin JIS itu dengan transportasi umum tuh lo susah. Maksudnya karena lo masa gede masuknya kalau saya maunya kan drop off kan, drop off gitu itu biasanya agak susah. Ya memang itu kan menjadi simbol infrastrukturnya Anies Iya, kan yang selalu terklaimnya adalah Anies. Baswedan lah dekatnya dengan JIS itu. Tapi Aldi itu emang bahaya. Dia tuh kalau kita ngomongin politik tepi jurang dia langsung ngetik. Giliran Hensat ngomongin informasi 15 stadion di Inggris, diperhatiin aja enggak loh sama Aldi loh. Tapi giliran Gua padahal ngeliat tuh ini penting gitu. Aldi Giliran ngomongin parkiran bisnya ada di mana? langsung ngetik langsung. Bahaya nih Aldi. Mas Agil lain waktu hati-hati lah kalau nyari orang magang lah. Kan bahasnya kadang-kadang miring-miring nih di sini.
Makanya. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan atau dipertunjukkan oleh masing-masing paslon itu di tanggal 10, Pak? Itu terakhir mereka kampanye Iya akbar. nih, sebenarnya menarik nih. Iya. Kan nih udah Karena ya hari Sabtu ini kan. lap terakhir nih. Udah nih lap terakhir nih, Pak. Dengan hasil survei yang hari ini seperti ini ya. Ini menang atau kalah nih? Menang atau putaran 2? Putaran 2 ya, sorry. Ada yang kalah juga tapi kan. Ya pasti tidak. Gimana Pak Silakan, Hensat Pak Hensat analisanya? sebagai pengamat politik. Ya, Ih, gila. pasti kan musik lah ya. Iya juga sih. Iya juga Enggak, itu sih. bener. Ya benar. Tapi nih bro, gue baru ngeh Itu juga. katanya ada Iwan Fals loh, Di mana? di JIS. Oh, isunya itu kalau grup Si band kan Dewa. kalau Dewa 19 di GBK. Prabowo ya kan, terus kemudian Slang itu kan ke Ganjar. Kalau band yang di Anies itu katanya Salon Seven katanya. Soneta, Ceylon Seven. Soneta ya oke lah, tapi yang sesama band pop band itu coba dicek sama Mas Agil. Salon Seven katanya. Artinya ini kan Dewa, Slang dan SO7 ini kan punya masa yang sangat luar biasa. Ya kan gua nggak mungkin kan bilang Blackpink, gua nggak mungkin bilang NTC kan, lu Fadil Zaidi aja nggak tahu Pak. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Kelihatan ya, besok tuh tanggal 10 dia ada di mana. Iya, kira-kira Karena dia ngapalin lirik yang itu bro. Ya, Emang di mana menurut lu? Lokasi persisnya dia ada di mana? jangan dengar kata mereka Kayak gua nanya yang apa lu? tak ingin kita satu. Tuh kan? Itu. Lo bayangin ya, Lokasi dia akan ada di mana Pak? Bro, menurut lu? itu Di Dewa Royal nyanyi Box. itu men di GBK. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Itu orang-orang yang nonton kan lagi begini-begini men. Lah, ini gimana sih? Jadi Ya nggak mungkin nama Dani milih lagu itu kayak ya. ya, Aduh, terus kuncen yang terakhir kan kemayoran. aku harus cepat pulang. Aku harus. Tapi Oke Sakit Hati itu bagus loh. Keren. Ya kalau selain nyanyi aku harus cepat pulang itu tandanya dia nggak lolos putaran 2 nanti Ganjar itu. Orkes Sakit Hati tuh bawa-bawa macam-macam tuh. Bagus tuh. Ada soal janji kan, liriknya itu. Itu banyak nih. Bro, itu Bu Mega kemarin pidatonya akan berpengaruh nggak ya? Yang mana? Kan Bu Oh, Mega yang tentara, Kentongan, polisi, kentongan, terus TNI, sama pakai kentong, kentongan ya gitu itu ya. ada pengaruhnya nggak kira-kira? Iya, kalau secara partai, kapasitas dia sebagai ketua umum partai itu akan menaikkan apa namanya darah juangnya para kader-kader PDIP di akar rumput ya. Gue sih meyakini itu karena kita melihat itu sejak dulu memang karakter kader PDIP itu kalau sudah Bu Mega ngomong itu itu langsung gaspol remblong kan gitu istilahnya Bukan sekarang. oke gas. Enggak kan apa Bambang Wuryanto kan bilangnya kan gaspol remblong. Pertamax. Kalau jatuh dirawat partai. Dirawat. Nah, Maksudnya? Iya, ya udah itu prinsip para Korea katanya seperti Korea itu. tuh gitu. Jadi kalau sedang bertarung gaspol remblong sudah nggak ada berhentinya Nggak nih. ada berhentinya, jatuh, Nah, kalau misalnya jatuh kecelakaan, tenang, tenang. ada yang rawat gitu. Kemarin Ibu Mega tuh sempat ngomong gini, kalau ibu ditahan gimana? Wah itu mah. Emang Ada coba lihat. Kalau gua nggak salah ya, Mas Agil. Tapi berani banget sih apa Itu Bu Mega kan ngomong gitu kemarin ya? Kalau ibu ditahan gimana kalau nggak salah gitu ya. Bu Mega tuh yang jelas dia berani banget dia langsung mention kan. Iya. Hei kalian polisi, tentara gitu kan, jangan apa intimidasi apa sih namanya? Takut salah deh gua kalimatnya. Orasi Bu Mega di rakyatku Iya, ada rakyatku, gitu-gitu. rakyatku dia bilang kayak gitu. Tapi gua ngarepin ya mudah-mudahan aman damai ya. Damai sih 14 sampai menuju 14 Februari mah nggak akan terjadi peristiwa yang ditakutkan orang sebagian tuh kayaknya enggak lah. Tapi kalau akumulasi perguruan tinggi ini bergulir terus, menurut lo juga nggak akan secepat sampai tanggal 14 ya? Enggak lah. Butuh waktu butuh, ya, butuh akumulasi waktu. itu ya. Kalaupun itu memang diasumsikan untuk men-trigger aktivitas massa berkumpul jauh lebih banyak gitu kan. Nggak secepat itu juga. Polisi, jangan lagi
rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Nah, ini ngomong gitu Di ya. Kompas Mas Agil yang full. Nanti dicari aja kalau nggak salah di ujung-ujung tuh habis dia kan endorse Aiman tuh 2 kali. Kenal Aiman. Nyebut ya, Aiman. sampai nyebut nama ya. Nyebut. Terus di ujung-ujung tuh begitu, berani nggak? Terus kan ini kalau ibu ditahan gimana kira-kira gitu. Ya udah, Udah 50 menit lebih. kita sebelum pencoblosan masih ada berisik lagi 1 kali. Oh, ada berisik 1 kali. Ya berarti setelah kampanye lah itu ya. Iya setelah kampanye selesai lah ya. Kan kampanye terakhir tanggal 10 itu hari apa sih? Sabtu ya? Sabtu. Berarti Senin masih bisa kan? Iya Senin kita. Seninnya itu berarti tanggal berapa? Senin tanggal 12. 12, 2 hari menuju ini ya, eleksi. Oke. Ya udah. Tutup ya, Bro. Oke. Harus jalan. Thank you. Makasih ya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Imam mau pulang. Soalnya dia harus kembali ke base camp. Mas Rika juga harus kembali ke base camp. Makasih semua. Hanya saya yang kembali ke kampus. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel R66 Newlytics. www.r66media.com. Jangan lupa kunjungi website kita di www.r66media.com. Sip, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Terima kasih.